Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alam annahu la ilaha illallah wa yaqul azza wa jalla walladzina kafaru ba'dhum awliya ba'd illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul haqqa lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wa yaqul azza wa jalla wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil muraghaman katsiran wa sa'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yadriqul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana ghafurur rahim. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba liman akthara fil jihad fi sabil min dzikrillah fa inna lahu bi kulli kalimatin 70,000 hasanah wa kullu hasanatin asyratu adhaf wa 'inda Allah min al-mazid. Qalu an nafaqatu ya Rasulullah, qala an nafaqatu ala qadri dzalik aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi kita bersyukur pada Allah. Khususnya pada malam hari ini Allah hadirkan kita di tempat yang sangat mulia nih, di masjid. Kehadiran kita setiap malam Jumat ke markas dibutuhkan betul-betul. Bagaimana kita berada dalam suasana, kemudian bukan hanya kita bertemu dan bertemu selesai, tidak, tapi kita punya tugas untuk menyampaikan apa yang kita bicarakan, kita dengarkan kepada orang lain. Karena hadirin subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Allah pilih untuk mengamalkan agama dalam kehidupan dan juga untuk menyampaikan. Maka sahabat Nabi atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katakan bahwasanya Allah telah memilih para sahabat Rasulullah SAW. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati Nabi SAW wa naqli dinihi. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum secara khusus, dan juga ini umat, adalah suatu kaum yang Allah pilih untuk bersuhbah dengan nabinya nih. Li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersuhbah, bertemu muka senantiasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat langsung, mendengarkan langsung ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada satu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu gerak-gerik Nabi SAW yang tidak dikopi oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Tidak ada satu gerak Nabi pun yang hilang begitu saja, tidak. Karena para sahabat secara bergantian senantiasa hadir bersama Nabi SAW, dan Nabi pun hadir di tengah-tengah mereka, bersuhbah, bertemu muka, kadang makan bersama, berjalan bersama. Selain sholat bersama itu jelas, baca Al-Quran, berzikir bersama. Kadang-kadang para sahabat Nabi berjalan bersama ke pasar dengan Nabi SAW. Karena setiap ucapan Rasulullah SAW, setiap gerak-gerik Nabi SAW itu adalah agama. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat yang diakui oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak ada orang yang lebih banyak menghafal hadis Nabi SAW selain dari
lebih dari saya selain Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Abu Hurairah banyak sekali menghafal hadis-hadis Nabi SAW, yang terbanyak di kalangan para sahabat. Tapi beliau katakan yang lebih dari saya adalah Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin As selain daripada mendengar juga mencatat. Sedangkan saya Abu Hurairah, beliau tidak menulis, mengandalkan hafalan saja. Abdullah bin Amr bin As orangnya cerdas, jenius dia, pandai membaca dan menulis. Abu Hurairah hanya mengandalkan hafalan beliau, tapi kuat hafalan beliau sampai di akhir kehidupan nggak pernah pikun. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu selain menghafal juga mencatat. Suatu saat dikritik oleh sebagian orang-orang lain. Dia katakan, wahai Abdullah, kenapa kamu catat setiap gerak-gerik Nabi SAW? Bukankah beliau juga manusia biasa? Maka berhenti beliau menulis. Bertemu dengan Nabi SAW dan beliau laporkan, ya Rasulullah SAW, saya tadinya menulis apa yang aku lihat dari engkau, apa yang saya dengar, saya tulis senantiasa. Bukan hanya sholatnya Nabi, puasanya Nabi SAW, tapi gerak-gerik Nabi SAW, berjalan bersama dengan para sahabat, duduk-duduk sama-sama, baik di masjid atau dalam perjalanan, semua dicatat. Tapi karena dikritik orang, maka Abdullah bin Amr pun berhenti. Kata Nabi SAW, uktub, tulis terus. Tidak keluar dari mulut saya ini kecuali hadis subhanahu wa ta'ala, agama. Jadi semua apa yang keluar daripada mulut Nabi SAW, baik bicara dengan istrinya, berbicara dengan para sahabat dalam perbualan biasa, itu juga agama. Karena tidak keluar daripada mulut Nabi SAW kecuali adalah pembicaraan yang hak, yang benar. Jadi bukan dalam masalah ibadah saja, muasyarah, muamalah, akhlak, kebiasaan sehari-hari, semua yang keluar dari Nabi SAW itu adalah agama. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bersohbah. Allah pilih kaum yang betul-betul bersohbah dengan Nabi SAW, melihat kehidupan Nabi, mendengar ucapan Nabi SAW. Ini yang pertama. Sehingga semua kehidupan Rasulullah SAW dikopi oleh para sahabat. Walaupun tidak semua sahabat, satu orang sahabat tidak bisa mengkopi semua kehidupan Nabi SAW. Tetapi semua kehidupan Nabi dikopi oleh para sahabat, dicontoh. Sebagian sahabat ini berjumpa 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang berapa saat saja. Yang jelas hadirin subhanahu wa ta'ala, semua kehidupan Nabi SAW sejak beliau menjadi Nabi sampai meninggal dunia, itu telah dikopi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nah hadirin subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua, para sahabat Nabi tidak hanya mencontoh kehidupan Nabi sebagai uswatun hasanah, walinaqli dinihi, dan untuk mentransfer agama Nabi SAW, untuk memindahkan agama. Jadi para sahabat Nabi bersohbah, mengkopi kehidupan Nabi, kemudian memindahkan kepada orang lain. Itulah hadirin kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka kita yang ingin memahami ini agama, mengkaji ini agama dengan benar, atau yang ingin hidup bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka ini orang yang Allah betul-betul sudah ridhoi, Allah sudah ilankan radhiyallahu anhum wa radu'an, bahkan tidak akan paham Al-Quran dan hadis Nabi SAW tanpa mengkaji kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Allah sudah jelaskan siapa itu para sahabat. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Jadi mereka adalah orang yang berlomba-lomba di baris pertama di kalangan di umat, baik orang muhajirin ataupun orang ansar. Itulah para sahabat, muhajirin ataupun ansar. Muhajirin orang yang telah meninggalkan kampung halaman dia, baik Mekah ataupun yang lainnya, datang ke kota Madinah. Kemudian kaum ansar, masyarakat yang ada di Madinah, yang siap untuk menerima tamunya, menampung mereka, bergandengan tangan untuk membawa agama.
Dan pintu tidak tertutup hanya untuk mereka, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi keridhaan Allah sudah Allah elankan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, baik muhajirin ataupun kaum ansar, dan orang yang mengikuti mereka. Dan dikatakan oleh ulama, sahabat Nabi ini kalau nggak jadi muhajir, dia jadi ansari dia. Kemudian sudah merupakan kelaziman daripada kehidupan para sahabat Nabi bergerak. Apakah saya harus jadi muhajir atau jadi ansari? Dan tidak ada satu orang sahabat Nabi pun yang dikatakan muhajir daim atau ansari daim. Muhajir daim namanya muhajir terus selama-lamanya, nggak punya makomi. Atau ansari selama-lamanya. Tidak. Hari ini mereka jadi muhajir, besok jadi ansari. Hari ini ansari, besok menjadi muhajir. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu muhajir dari Mekah datang ke Madinah. Tapi nanti ketika sudah beliau tinggal di Madinah, datang orang-orang baru ke Madinah, Abu Bakar siap menjadi ansari. Siap menampung tamu-tamu yang datang di rumah beliau dan juga mengajak tamunya tadi untuk berdakwah. Begitu pula Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semua radhiyallahu anhum, para sahabat Nabi. Mereka hari ini jadi muhajir, besok menjadi ansari. Hari ini ansari menerima tamu yang datang, menampung tamunya di rumah, memberikan makanan. Tapi besok siap untuk menjadi muhajir, berangkat dibawa kemana-mana siap. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu sampai bergelar Al-Ansari karena rumah beliau yang pertama kali ditempati oleh Rasulullah SAW. Enggak menampung sembarang orang. Tidak hanya menampung Abu Bakar As-Siddiq atau Sayyidina Umar, menampung Rasulullah SAW. Maka dikatakan Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi orang Ansar yang Allah pilih pertama kali, rumah beliau ditempati oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau Ansari. Tapi beliau paham, saya diciptakan oleh Allah untuk bukan menjadi Ansari di kota Madinah saja, tidak. Tapi saya harus bertanggung jawab untuk membawa juga agama sehingga beliau meninggal dunia di luar negeri. Tidak merasa bangga puas saya kan telah menampung Rasulullah, menjamu Nabi SAW. Saya ingin meninggal di dekat rumah saya yang berkah, tidak. Bahkan akhir kehidupan beliau dalam umur yang begitu panjang, 90 tahun lebih, meninggalnya di mana? Di Konstantinia sana. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, begitulah ini umat diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Setiap saat, hari ini saya siap jadi muhajir, membawa agama, dan besok siap untuk menjadi ansari. Begitu pula saya ansari hari ini, kedatangan tamu, tapi ketika tamu mengajak saya berangkat, saya siap menjadi muhajir. Maka kalau gerak ini senantiasa ada, Allah janjikan ini umat pasti dan pasti akan dipelihara oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin subhanahu wa ta'ala, muhajir, mereka pergi kota Madinah. Allah katakan, siapa mereka tersebut? Alladzina ukhriju min diyarihim, dikeluarkan dari kampung halaman mereka, dari kota Madinah, dari kota Mekah. Dan hijrahnya para sahabat membuktikan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul melebihi daripada kecintaan kepada negeri, kepada saya pun juga. Siap berpisah. Tapi kepergian mereka bukan untuk membuka lahan pertanian, berdagang, tidak. Ya bataguna fadla min Allah wa ridwana, semata-mata mencari ridha Allah, karunia Allah dan juga keridhaan Allah. Kemudian yang ketiga, ciri kaum muhajirin wa yansurun Allah wa rasulahu. Keberangkatan mereka untuk menyebarkan agama, membantu Allah dan Rasulullah SAW. Maka ketika kaum muhajirin punya tiga sifat ini, setiap saat ada kesiapan untuk meninggalkan kampung halaman, berpisah dengan ayah dan ibu sebagaimana Ibrahim alaihissalam, siap berpisah dengan kota Mekah. Jangankan cuma Jakarta, saya nggak kuat kalau berpisah dengan Jakarta. Apa itu Jakarta? Saya nggak kuat kalau berpisah dengan Jawa Timur. Biasa kawan-kawan di Jawa Timur lebih senang tinggal bersama keluarga daripada jauh-jauh. Apa itu Jawa Timur dibandingkan dengan Mekah dan Madinah?
Hadis Subhanahu wa ta'ala. Mekah ada Ka'bah. Waktu itu para sahabat ada yang berhijrah lebih dahulu daripada Nabi SAW. Maka berpisah dengan ayah ibu sudah biasa, dengan anak, bahkan berpisah dengan Ka'bah mereka siap. Berpisah dengan Rasulullah itu siap. Karena yang diinginkan bukan Ka'bahnya, bukan Rasulnya yang saya harus berteman dengan Nabi senantiasa, tidak. Tapi adalah misi yang dibawa oleh Rasul itu lebih penting daripada Rasulnya sendiri. Maaf hadirin. Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah, tapi ajaran yang dibawa oleh Nabi itu yang sangat dipentingkan. Maka para Nabi SAW perintahkan sahabat untuk pergi meninggalkan beliau membawa agama. Jangan sampai mementingkan pribadi aku, sementara kerja aku kamu nggak kerjakan. Hadis Subhanahu wa ta'ala, mereka bersohbah dengan Nabi SAW. Tapi kerja kalian untuk mentransfer agama yang aku bawa nih, itu adalah penting sekali. Jangan sampai sibuk dengan bersohbah, sibuk dengan kena dekat dengan tuan guru kita, dengan mursyid kita, dengan ustadz idola kita, sehingga kita nggak mau berpisah. Allahu Akbar. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ingin senantiasa bersohbah dengan Nabi SAW. Bahkan hari terakhir tahun ke-8 Hijriah, perang Mu'tah, Nabi SAW sabdakan berangkat untuk menghadang tentara Romawi yang akan menyerang kota Madinah. Amirnya adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Zaid bin Harithah. Fa in qutila Zaidun fa Ja'far. Kalau nanti Zaid meninggal, mati syahid, gantikan dengan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawah. Kalau Ja'far meninggal juga, gantikan dengan Abdullah bin Rawah. Fa in qutila Abdullah bin Rawah fa amruhum syura bainahum. Kalau ternyata juga nanti Abdullah bin Rawah meninggal juga, mati syahid juga dalam perjuangan, maka dimusyawarahkan siapa yang akan menjadi amir nantinya. Satu orang Yahudi yang hadir dalam majelis tersebut mengatakan 3 orang ini pasti akan mati di jalan Allah semuanya. Yahudi ini belum masuk Islam dia. Sahabat tadi, di mana kau tahu? Dikatakan kalau sudah seorang Rasul berbicara demikian pasti akan terjadi. Karena Nabi katakan fa in qutila Zaidun fa Ja'far, fa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawah, fa in qutila Abdul bin Rawah fa amruhum syura bainahum. Abdullah yakin pasti akan mati dalam peperangan tersebut. Dan waktu itu malam Jumat, rombongan diberangkatkan pagi-pagi sekali. Abdullah merasa ini hari terakhir saya bersumpah dengan Nabi SAW, ingin mendengar khutbah yang terakhir daripada Rasulullah SAW, sholat Jumat di belakang Nabi, dan ingin mendapatkan doa khusus supaya nanti menjadi sabiqut, menjadi amal yang akan bisa membalap teman-teman saya berdekat doa Nabi SAW nanti di hari kiamat. Berangkat rombongan pagi-pagi sekali. Nabi pun mulai khutbah Jumat. Ternyata di tengah-tengah khutbah Nabi terpandang kepada Abdullah bin Rawah yang masih di depan beliau tersebut. Hadis Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW setelah Jumat bertanya, ma akharaka ya Abdullah, apa yang membuat kamu terlambat wahai Abdullah? Maka Abdullah bin Rawah menjelaskan terlambatnya beliau ingin bersohbah dengan Nabi SAW. Ya Rasul, ingin saya mendengar khutbah yang terakhir dari engkau, karena saya akan meninggal di sana, dan ingin mendapatkan doa khusus daripada Rasulullah SAW. Nabi sabdakan, kam sabaquk, berapa mereka telah mendahului kalian? Mendahului kamu berapa? Setengah hari ya Rasulullah, setengah hari. Maka Nabi jelaskan dalam 3 riwayat. Nabi katakan mereka telah mendahului kamu 500 tahun perjalanan ke surga. Ukuran waktu. Kemudian yang kedua Nabi katakan, kalau kamu infakkan semua harta seluruh dunia nih, kamu tidak akan bisa menyusul setengah hari mereka tersebut. Ini masalah duit. Kemudian Nabi katakan juga masalah jarak. Tadi mereka telah mendahului kamu perjalanan antara timur dengan barat. Ini fadilah. Tapi bagaimana perasaan Nabi SAW ketika melihat Abdullah masih di depan beliau tersebut? Maaf hadirin, tidak semua orang bisa mengkaji hal yang demikian. Awal-awal dulu kita kerja dakwah di Banjarmasin, beberapa orang lama sudah mulai kumpul, kita ada jur waktu itu.
Maka Jumat pagi saya perintahkan kepada orang lama, kamu berangkat ke sana, hilangkan hari Jumat, bahwasanya nanti kita malam Ahad ada pertemuan. Satu orang karkun cukup lama dia. Ternyata setelah saya bagi rombongan, saya pun pulang ke rumah mempersiapkan khutbah Jumat, apa yang akan dikhutbahkan saya tulis sedikit. Tapi di tengah-tengah saya khutbah melihat itu orang masih di depan saya. Akhirnya rancangan khutbah jadi kacau. Saya bicara sudah ke sana kemari, marah-marah habis-habisan, hampir 1 jam khutbah Jumatnya marah semua. Sebagian karkun bertanya, Ustadz kenapa kok khutbah hari ini agak aneh sedikit? Gara-gara lihat kamu, saya katakan. Gara-gara saya lihat kamu masih depan saya, maka perasaan saya nggak enak betul-betul. Maaf hadirin subhanahu wa ta'ala. Saya bisa membayangkan saya begitu marahnya lihat satu orang ahbab, satu orang karkun yang disuruh bergerak sebelum Jumat, tapi alasan nyuci pakaian. Saya ingin Jumatan sama Ustadz dulu, baru saya sampaikan. Bagaimana perasaan baginda Nabi Muhammad SAW ketika melihat Abdullah masih ada di depan beliau. Tujuannya untuk bersohbah dengan mendengar khutbah Nabi. Tapi Nabi SAW tidak suka sebenarnya dengan Abdullah yang tinggal, ingin bersohbah terlambat untuk mentransfer agama Rasulullah SAW. Nah hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW ingin bagaimana para sahabat jangan tidak hanya mengkopi kehidupan Nabi, tapi bagaimana berniat untuk membawa nih agama. Jadi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak mau menjadi muhajir daim dan gak mau menjadi ansori daim, tapi senantiasa rolling, bergantian, supaya bisa ditiru oleh umat. Hari ini saya jadi muhajir, besok saya jadi ansori. Bersedia teman-teman insyaallah? Hadirin subhanahu wa ta'ala, ini umat akan senantiasa dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk musibah, kebanjiran, kebakaran, kabut, begitu pula tawuran, bahkan mudahnya dibom, disakiti orang lain oleh kaum yang lain. Begitu pula terpelihara nih umat dari segala macam kemurtatan dalam kehidupan. Kalau senantiasa gerak ini ada, ini janji Allah subhanahu wa ta'ala, janji Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kenyataan sehari-hari Allah katakan, sejak dahulu sampai zaman sekarang, bahkan akan datang juga. Al-Quran tidak pernah berubah. Sampai hari kiamat Allah jaga. Selain Al-Quran Allah jaga, begitu pula cerita-cerita Al-Quran yang dahulu, sekarang dan akan datang itu pasti akan tetap berlaku. Allah firmankan dalam Al-Quran, walladzina kafaru ba'duhum awliya ba'd. Orang-orang kafir satu sama lain bekerja sama. Namanya saja berbeda. Ini Yahudi, ini Nasrani, ini Hindu dan lain sebagainya. Atau blok ini. Kelihatannya mereka berbeda. Tapi sebenarnya orang kafir semuanya sepakat bekerja sama untuk menghentikan ini agama. Bahkan Allah katakan, ingatkan pada kita jangan berhayal. Orang Islam satu hari dalam pemikiran mereka bagaimana orang kafir stop menggunakan harta mereka, menghalang orang dari jalan Allah. Jangan berhayal. Itu sudah ketentuannya Allah katakan sejak dahulu sampai sekarang sampai akan datang. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha. Sesungguhnya orang-orang kafir senantiasa, ini fi'il mudhari ini, istimrar, yunfiquna, senantiasa menginfakkan, menggunakan harta mereka untuk menghalang orang dari jalan Allah, memalingkan orang daripada ini agama. Dan Allah katakan fasayunfiqunaha, dan terus akan menginfakkan. Jadi jangan berhayal saudara-saudara bahwa orang kafir berhenti kapok menggunakan duitnya untuk melarang orang jalannya Allah. Jangan minta dari PBB, jangan minta dari Amerika, dari Rusia supaya menghentikan penyerangan. Percuma. Jangan minta dari presiden, dari gubernur, dari siapapun juga supaya orang kafir berhenti bangun gereja, berhenti bangun net club, berhenti jangan. Allah sudah katakan mereka fasayunfiqun, dan terus akan menginfakkan. Bagaimana orang terlalaikan dari jalan Allah, itu kerja mereka.
Walaupun kita bikin proposal, demo, tidak akan berhenti mereka. Terus akan bekerja. Bahkan mereka nggak kerja sendirian, kerja sama. Maka Allah katakan dari dalam surat Al-Anfal, walladzina kafaru ba'dhum awliya ba'd. Orang-orang kafir satu sama lain bekerja sama untuk menghalalkan tujuan Allah. Tapi kerjasamanya mereka, gerak mereka yang terus-menerus membangun apa saja, membangun gereja kah, membangun balai pendidikan, apakah yang mereka kerjakan, membuat macam-macam segala bentuk kemaksiatan mereka kerjakan, itu enggak akan membahayakan kalian. La yadurukum kaiduhum syai'a. Tipu daya mereka, ulah mereka tidak akan membahayakan kamu. Yang membahayakan kamu, kamu sendiri, Allah katakan. Apa yang membahayakan kita ini, Pak? Quran berbicara, Pak. Nggak usah baca koran. Tersesat, otak kita tersesat kalau banyak baca koran. Baca Quran.